Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeremy Silalai, NIM 1909071005 dari kelas Administrasi Bisnis 2019B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian akhir semester saya di mata kuliah seminar SDM. Sebelumnya yang saya hormati Kak Ainun, Mardia, SAB, MAB, dan kawan-kawan sekalian. Baiklah, langsung saya mulai saja pemaparan jawaban dari ujian akhir semester seminar SDM. Baiklah, yang pertama itu soalnya, menurut saya apakah perencanaan SDM lebih umum ada pada perusahaan-perusahaan besar daripada perusahaan kecil? Jelaskan menurut pendapat saya dan juga jelaskan apa keuntungan adanya perencanaan SDM pada perusahaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 ini. Menurut saya pada perencanaan SDM sangat umum untuk dilakukan baik di perusahaan besar ataupun di perusahaan kecil. Untuk melakukan perencanaan SDM ini dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang penting yang harus dilakukan secara maksimal. Jika perusahaan tidak melakukan perencanaan dengan benar, maka perusahaan akan sulit untuk berkembang serta bersaing dengan kompetitornya. Maka dari situ perencanaan SDM menjadi elemen perusahaan yang sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengurangi pergantian karyawan. Nah, untuk keuntungan melakukan perencanaan SDM yaitu dapat menentukan kualitas dan kuantitas dari karyawan yang nantinya akan mengisi semua posisi jabatan dalam internal organisasi. Keuntungan yang kedua ialah menjamin ketersediaan karyawan di masa sekarang dan di masa yang akan datang, sehingga tidak sampai terjadi atau bahkan kelebihan karyawan. Ketiga, itu menghindari terjadinya mismanagement dan semakin tumpang tindihnya di pelaksanaan tugas. Yang keempat itu untuk mempermudah jalur koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas para karyawan sehingga produktivitas kerja akan semakin meningkat. Nah, yang kelima itu berikutnya sebagai pedoman dalam hal menetap program ketenagakerjaan. Berikutnya sebagai dasar acuan dalam menilai kinerja karyawan. Nah, berikutnya pertanyaan nomor 2 ialah jika posisi saya saat ini adalah direktur perusahaan dan saya memiliki banyak karyawan pada perusahaan yang saya pimpin, dan pada masa COVID-19 ini saya diharuskan mengurangi karyawan dikarenakan berkurangnya pemasukan perusahaan. Hal yang saya lakukan dalam pengurangan karyawan tersebut adalah dengan melakukan penilaian kinerja pada karyawan. Jelaskan hal-hal apa yang saya lakukan dalam melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan perusahaan yang saya pimpin. Nah, yang pertama itu hal-hal yang dapat saya lakukan untuk SDM pada penilaian kinerja pada perusahaan yang saya pimpin. Itu pertama adalah menetapkan standar kinerja, yaitu pengertiannya ini maksudnya proses penilaian kinerja dimulai dari penetapan standar kinerja dan manajer harus menentukan prestasi, keterampilan ataupun output apa yang dievaluasi. Standar-standar kinerja ini harus dimasukkan ke dalam analisis jabatan dan deskripsi jabatan. Yang kedua ini adalah mengkomunikasikan standar kinerja yang diharapkan ke karyawan. Setelah standar kinerja ditetapkan, perlu dikomunikasikan kepada tiap-tiap karyawan sehingga karyawan-karyawan tersebut mengetahui apa yang perusahaan harapkan dari mereka. Tidak adanya komunikasi akan mempersulit penilaian kinerja. Kemudian harus bersifat dua arah. Artinya manajemen harus mendapatkan feedback dari karyawannya mengenai standar kinerja yang ditetapkan untuknya. Yang ketiga ini adalah mengukur kinerja yang nyata. Artinya tahap penilaian kinerja yang ketiga mengukur kinerja nyata atau aktual. Kinerja berdasarkan informasi-informasi yang tersedia dari berbagai sumber seperti pengamatan, laporan statistik, laporan lisan maupun tertulis. Perlu diingatkan bahwa pengukuran pada kinerja harus objektif berdasarkan fakta dan temuan. Tidak boleh memasukkan perasaan ke dalam pengukuran kinerja ini. Nah, yang keempat ini adalah
pembandingan kinerja nyata dengan standar yang ditentukan. Pada tahap ini, kinerja nyata atau kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang ditentukan sebelumnya. Perbandingan ini akan mengungkapkan penyimpangan antara kinerja aktual dengan standar kinerja. Nah, yang kelima adalah merundingkan hasil penilaian dengan karyawan. Langkah yang kelima ini ialah mengkomunikasikan dan mendiskusikan hasil penilaian dengan karyawan yang bersangkutan. Langkah ini merupakan salah satu tugas yang paling menantang yang harus dihadapi oleh manajer karena harus menyajikan penilaian yang akurat, sehingga karyawan yang bersangkutan menerima hasil penilaian tersebut. Yang keenam atau yang terakhir ini, mengambil tindakan korektif. Langkah terakhir pada proses penilaian ini ialah mengambil tindakan korektif ataupun perbaikan apabila diperlukan. Jika terjadi penyimpangan antara standar kinerja dengan kinerja aktual karyawan dan telah dikomunikasikan dengan baik antara kedua pihak, maka pihak perusahaan maupun karyawan harus mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerjanya. Nah, untuk pertanyaan ketiga ialah kinerja karyawan tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Agar kinerja karyawan bagus, tentunya perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan. Jelaskan langkah apa yang saya lakukan dalam hal pelatihan dan pengembangan karyawan agar kinerja karyawan bisa jauh lebih baik atau lebih bagus. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan ialah pertama itu adalah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Ini maksudnya ialah kebutuhan pelatihan dapat muncul karena adanya tuntutan yang akan dihadapi di masa depan atau juga dari masalah yang muncul saat ini karena ada yang tidak beres. Analisis terlebih dahulu masalah pelatihan, kemudian tentukan prioritas apakah masalah tersebut mendesak ataukah penting. Yang kedua, analisis organisasi. Menganalisa tujuan organisasi, sumber daya yang ada, dan lingkungan organisasi yang sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan survei sikap pegawai terhadap kepuasan kerja, persepsi pegawai, dan sikap pegawai dalam administrasi. Di samping itu, analisis organisasi dapat menggunakan turnover, absensi, kartu pelatihan, daftar kemajuan pegawai, dan data perencanaan pegawai. Yang ketiga, analisis pekerjaan dan tugas. Analisis pekerjaan dan tugas merupakan dasar untuk mengembangkan program job training. Sebagaimana program pelatihan analisis job dimaksudkan untuk membantu pegawai meningkatkan pengetahuan, skill, dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Nah, yang keempat itu adalah analisis pegawai. Analisis pegawai difokuskan pada identifikasi khusus kebutuhan pelatihan bagi pegawai yang bekerja pada jobnya. Kebutuhan pelatihan pegawai dapat dianalisis secara individu maupun kelompok. Analisis kebutuhan individu dari pelatihan dapat dilakukan dengan cara observasi oleh supervisor, evaluasi keterampilan, kartu kontrol kualitas, dan tes keterampilan pegawai. Analisa kebutuhan kelompok dapat diprediksi dengan pertimbangan informal dan observasi oleh supervisor maupun manajer. Yang kelima, menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan ataupun pengembangan. Sasaran pelatihan adalah perilaku yang diharapkan dari para peserta. Sasaran ini harus menspesifikasi kemampuan peserta untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan tingkat kemampuan tertentu pada kondisi tertentu. Sasaran ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi outcomes dari sebuah proses pembelajaran yang ingin dilakukan, memberikan arah bagi pengembangan materi atau konten pembelajaran, dan untuk menentukan bagaimana kegiatan pelatihan dapat berlangsung dengan efektif. Nah, untuk pertanyaan keempat ialah selanjutnya pertanyaan keempat ataupun pertanyaan terakhir ialah, jika saya mempunyai sebuah perusahaan dan saya sebagai pimpinan di perusahaan tersebut, deskripsikan secara jelas teknik yang saya lakukan mulai dari proses rekrutmen dan seleksi karyawan, pengenalan dari karyawan tersebut, perencanaan pengembangan karir karyawan, serta penilaian prestasi terhadap karyawan saya, dan juga jelaskan
kompensasi apa saja yang saya berikan serta alasannya. Nah, yang pertama itu yang saya bahas itu adalah langkah-langkah proses rekrutmen. Yang langkah-langkah rekrutmen itu pertama, setiap perusahaan ini pasti membutuhkan proses rekrutmen yang efektif. Selain untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten, hal ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan citra sebagai perusahaan yang berkualitas dan dinamis. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat digunakan untuk proses rekrutmen. Yang pertama itu adalah menganalisis kebutuhan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja yang meningkat akan menurunkan kinerja. Alasan lain ialah yang mungkin untuk kebutuhan rekrutmen adalah pembukaan departemen baru atau transfer posisi. Yang kedua adalah merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Tulisan deskripsi pekerjaan, kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan, dan menentukan di mana menempatkan iklan pekerjaan di media cetak atau online. Selain itu, jangan lupa untuk mengidentifikasi penanggung jawab pekerjaan dari tim pengembangan sumber daya manusia, memantau proses, mengkualifikasi pelamar, melakukan wawancara, dan terakhir memberikan kesempatan kerja. Yang ketiga itu ada pemasangan lowongan. Tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Kemudian memilih media yang menerbitkan iklan lowongan kerja seperti media cetak atau online yang memiliki pangsa pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat adalah memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Sebelumnya, pastikan tim pengembangan SDM sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi jika pelamar terlalu banyak. Untuk menyederhanakan proses ini, saya dapat menghubungi pelamar yang memenuhi syarat melalui telepon atau pesan teks untuk memberitahu mereka tentang jadwal wawancara. Yang kelima adalah pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Jika semua langkah di atas sudah selesai, maka tim HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian siapkan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan jabatan dan posisi jabatannya. Nah, yang berikutnya itu adalah langkah dan metode perencanaan karir. Langkah perencanaan karir. Langkah-langkah atau proses yang akan ditempuh dalam menyusun rencana karir yaitu terdiri dari beberapa hal berikut ini. Menilai diri sendiri. Ini ialah maksudnya bertanya atau memahami diri sendiri merupakan hal utama dalam perencanaan karir. Mengenali kesempatan-kesempatan, peluang-peluang, kendala-kendala, pilihan-pilihan, keterampilan, konsekuensi-konsekuensi, serta nilai yang berhubungan dengan kesempatan karir. Berikutnya, menyiapkan rencana-rencana. Mungkin rencana tersebut dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Perencanaan karir ini bisa dilakukan melalui 3 cara. Berikut ini ialah pendidikan karir, penyediaan informasi, dan bimbingan karir. Berikutnya adalah pengenalan karyawan, ataupun bisa dibilang itu orientasi. Yang artinya adalah tahap akhir yang harus dilalui oleh karyawan saat baru diterima bekerja di sebuah perusahaan sebelum mulai bekerja. Di tahap ini, karyawan akan dikenalkan terhadap berbagai hal mulai dari rekan kerja, tanggung jawab, hingga tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan. Yang pertama itu yang dilakukannya adalah penyambutan karyawan. Baru yang kedua adalah office tour dan pengenalan karyawan. Yang ketiga, pengenalan peraturan dan agenda perusahaan. Yang keempat, pengenalan proses administrasi. Dari yang dipaparkan di atas tentang pengenalan karyawan, dalam hal ini pengenalan yang saya terapkan dengan memberikan waktu selama 1 bulan untuk mengenal serta mempelajari tentang perusahaan serta hal lainnya. Yang berikutnya itu adalah tentang penilaian prestasi kinerja karyawan. Itu ada 6. Yang pertama, menetapkan standar kinerja.
Yang kedua, mengkomunikasikan standar kinerja kepada karyawan. Yang ketiga, mengukur kinerja nyata. Yang keempat, membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditentukan. Yang kelima, merundingkan hasil penilaian dengan karyawan. Yang keenam adalah mengambil tindakan korektif. Yang terakhir ialah tentang kompensasi kerja. Itu ada berupa upah dan gaji. Istilahnya upah dan gaji ini sering dipertukarkan untuk menyebutkan imbalan dasar atas pekerjaan yang dilakukan karyawan. Meski demikian, konsep upah dan gaji tidaklah sama. Yang berikutnya adalah tunjangan. Tunjangan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu tetap dan tidak tetap. Tunjangan tetap diberikan secara teratur dengan besaran tetap. Sedangkan tunjangan tidak tetap dipengaruhi oleh faktor lain seperti tunjangan makan, transportasi yang dihitung berdasarkan jumlah kehadiran. Yang ketiga adalah insentif. Kompensasi ini merupakan imbalan yang diberikan perusahaan terkait prestasi karyawan. Insentif biasanya berupa bonus sebagai perangsang atau iming-iming agar karyawan meningkatkan kinerjanya. Sekian dari hasil pemaparan jawaban dari ujian akhir semester pada mata kuliah seminar SDM. Jika ada salah dari perkataan maupun tindakan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.